cantik maksimal dengan riasan tebal namun indah dipandang mata sepertinya menjadi jurus ampuh bagi kalangan artis untuk tampil menawan di areal publik. Dan nyatanya hal itu juga yang dilakukan artis senior Krisdayanti untuk tampil dimanapun, bahkan untuk muncul di jejaring sosial media sekalipun. Buat istri Raul Lemos ini, bukan hal berlebihan bila harus tampil melulu dengan riasan cantik sejauh tak memaksakan diri untuk urusan tersebut. Kalau olahraga kan nggak make up tuh, terus aku posting gitu nggak make up, aduh kok jelek banget. Namanya juga orang lagi olahraga ya. Ya jadi saya pikir karena fenomena sosial media tuh kan lagi hits banget. Ada banyak tutorial make up, tutorial fashion di sosial media. Saya pikir saya lebih senang kalau kita jadi manusia yang dan menjadi diri sendiri. Jadi saya pikir kalau saya nggak make up pun juga saya tampil apa adanya ya. Di tempat yang semestinya ya, misalkan lagi istirahat, lagi tidur, lagi olahraga ya nggak usah all make up gitu. Kalau lagi antar anak juga make up tipis gitu aja, cuman pakai alis gitu. Iya, kalau penampilan update ya ini ya, maksudnya sewajarnya kita maksimalkan, apalagi kan kita artis, maksudnya juga nggak boleh maksain tanda kutip artis terus nggak jadi diri sendiri, yang nggak. Memang signature orang lihat, oh diva harus glamour. Tapi ya nggak juga kalau lagi nganter anak atau dampingin suami urusan pekerjaan ya saya tampil apa adanya. Cuman orang kadang melihat tetap punya signature atau apa sih itu namanya, siluetnya itu tetap glamour gitu ya, udah bawaan gitu jadinya. Mengaku banyak pengalaman soal riasan wajah, Kade begitu ia disapa selalu berhati-hati dalam melakukan padu padan antara busana dan make up wajah. Untuk menambah kesan cantik, beberapa tahun lalu ia bahkan sering kali memakai aplikasi kamera dari telepon pintar agar tampil lebih cantik dan sempurna lagi. Ia mengaku baru berhenti menggunakan aplikasi kamera setelah dikritik keras putri sulungnya Aurel yang tak senang ibundanya tampil di medsos dengan bantuan kamera aplikasi. Kebetulan saya punya selera yang cukup bagus nih gitu. Kalau di compare sama stylist juga, maksudnya nggak jauh-jauh banget dan nggak memalukan. Jadi saya memang pinter kadang-kadang buka wawasan untuk padu padan baju, terus make up yang lagi tren apa gitu. Ya namanya juga kemajuan teknologi gitu ya. Kadang kamera juga udah ada Wondercam, apalah semua yang beauty plus. Cuman saya kan dikomplain sama anak saya yang paling besar, nggak boleh posting pakai foto-foto yang dipercantik itu, yang diperhalus, nggak usah Lami, itu nggak usah. Oh ya udah, mulai dari situ saya udah setahun nggak pakai Wonder atau beauty cam. Oh gitu, biarin aja tampil apa adanya gitu. Terbiasa tampil sempurna dengan gaya riasan yang cukup tebal, ternyata seringkali membuat pelantun menghitung hari ini dilanda perasaan tak percaya diri bila muncul ke hadapan publik tanpa rias wajah yang memadai. Walau begitu, sekali waktu ia harus mengalami juga jalan bersama suami juga anak-anak hanya dengan riasan apa adanya. Dulu ya gitu nggak pede kalau nggak pakai bulu mata atau alis. Tapi kalau udah kepepet, misalkan ketinggalan atau memang suami saya harus buru-buru banget gitu, ya misalkan ya tinggal pokoknya harus ada eyeliner gitu supaya bulu matanya walaupun nggak gondrong tapi masih ada eyelinernya biar nggak pucat. Tapi bersyukur suamiku memang seneng gitu, kamu nggak dandan walaupun cuman mau ke toko depan rumah gitu. Karena mungkin kalau kita mencintai diri kita sendiri itu kayaknya paling penting kan. Mau apapun kita pertama mencintai diri kita sendiri, ya dengan gitu kita kasih privilege, kasih hadiah untuk diri kita sendiri. Kita mau dandan, nggak usah glamour yang bagaimana, kita pakai baju nggak harus baru nggak apa-apa, cuman harum kayak gitu-gitu. Jadi mencintai diri kita dengan berdandan yang semestinya. Tak bisa disangkal Kade bila dirinya tergolong seringkali memakan waktu berjam-jam untuk urusan make up. Setidaknya andai ada momen tampil di sebuah acara yang membutuhkan waktu lebih dari 2 jam untuk dirias secara profesional agar tampil lebih cantik dan menawan. Bagi Kade, hal ini sepertinya sudah menjadi rahasia antara ia dan para perias yang menanganinya. Kalau make up artis ya biasa 2 jam gitu ya. Kalau make up sendiri bisa, mau make up 30 menit yang rushing waktunya bisa juga gitu. Menyaksikan
video Ricis tadi, tentu muncul pertanyaan apakah adik Okky Setiana Dewi itu bakal dijauhi laki-laki karena sifatnya yang cuek. Jawabannya tidak, karena diam-diam Ricis banyak disukai laki-laki. Para kaum Adam tersebut mengajak Ricis untuk ta'aruf atau menjalin hubungan sesuai ajaran Islam. Aku dapat bocoran dari manajer aku, katanya banyak banget yang kirim email untuk mau ta'aruf. Serem banget, pada kirim CV. Ya Allah, sedih. Takut, akunya takut. Karena untuk umur sekarang sih belum pengen ya. Karena aku masih mau kerja, masih mau kuliah, aku masih kuliah, masih nyaman dengan kehidupan aku yang sekarang. Cuman kalau mau berteman baik, silahkan berteman baik. Tapi itu lamar jangan dulu ya, jangan dilamar dulu. Sampai CV-CV-nya itu loh, umur berapa, pekerjaan apa. Bahkan uniknya, kata manajer aku, ada yang kirim CV, kalau Ria Ricis jadi istri aku, harus di rumah, harus kerja di rumah, harus sama anak-anak, harus sama saya. Aku kerja mas, aku gimana kerjaan aku mas? Cuman ya, kan kita nggak tahu ya. Kalau sekarang mungkin belum mau, tapi nggak tahu ke depannya. Kan kita setiap hari belajar, dan mungkin nanti ke depannya aku bisa nurut apa kata suami atau gimana. Cuman kan istri harus nurut kata suami. Berat banget istri. Ya nggak tahu lah ke depannya. Ricis merasa dirinya masih terlalu dini untuk ta'aruf, apalagi membina rumah tangga. Namun Ricis tidak tahu dalam kedepannya seperti apa. Bisa saja salah satu dari lelaki pengirim CV yang mengajaknya ta'aruf, ia respon. Kemudian dirinya menjajaki hubungan dengan pria beruntung itu. Lucu ngeliatnya, tapi ada beberapa yang dipertimbangkan. 1, 2 aku baca, cuman aku serahin sama keluarga aku. Cuman kan semua kembali kepada diriku ya. Aku belum mau mas, tahan dulu. Mereka cuman nanya balik, emang udah mau gitu. Mau kapan, mau umur berapa, sekarang gimana, lagi dekat sama siapa, bla bla bla, diinterogasi. Cuman ya belum mau, nanti dulu. Sekarang masih 21, 22 juga. Jadi ya masih waktu-waktunya untuk belajar, sekolah, kerja, mencari hal-hal baru yang masih bisa banyak saya lakukan. Jadi ya udahlah, nanti dulu ya. Aku yang keadaannya sekarang kayak anak kecil, rame banget, terus kecek ada yang lamar, ya Allah. Ini aku mimpi gak sih? Aduh mas, aku jadi malu. Di usianya yang masih sangat muda, Ricis bukan berarti tak punya target untuk menikah. Ricis mau menikah ketika usianya masih 24 atau 25 tahun. Ricis juga mau jika calon suaminya kelak adalah laki-laki soleh yang bisa dekat dengan orang tua dan semua anggota keluarganya. Target menikah ya, kalau nikah sih pengennya kalau nggak Sabtu Minggu, hari libur. Kalau bisa setelah gajian ya mas ya. Cucok. Ya kalau bisa nikahnya sama laki-laki yang pasti ya, yang soleh, yang dekat sama keluarga. Ya manusia bisa memberikan target, tapi Allah yang ini ya, yang ngasih. Cuman aku pengennya insya Allah usia, cek gitu ngayal. Aduh jomblo bisa ya simbolo. Pengennya usia 24-25. Cucu ya Allah. Ya Allah. Tapi yang penting ya lulus kuliah dulu ya. Siapa tahu lulus kuliah ada yang lamar dan saya oke, keluarga saya oke, kenapa enggak? Ya Allah, cucu. Aduh nggak kuat. Saat kita ditunjuk, diminta, terus terang konsep Zapin ini memang langsung dari Pak Jokowi yang minta. Jadi alhamdulillah saya nomor 1 terima kasih dikasih kepercayaan. Dan buat saya adalah ini bukan sekedar acara komersil seperti biasa yang kita jalani, yang kita kerjakan, tapi ini negara. Semua saya rasa apapun yang buat negara akan do the best gitu ya, akan dengan bangga dan akan melakukan yang terbaik gitu. Nah itu aja satu. Kemudian kebetulan ya memang Raja Arab yang memang sangat happening banget gitu ya. Dan kita juga ya untuk penari-penarinya dia nari itu yang sangat dekat dengan meja jamuan gitu, yang benar-benar memang cuma 2 meter, yang benar-benar memang harus tidak boleh salah narinya gitu kan, harus bagus. Kemudian dalam waktu yang seminggu dihubungi. Nah itu yang buat saya juga, aduh ini tantangan gitu. Tapi untungnya karena konsep Zapin ya, Zapin memang saya punya beberapa repertoire misalnya tari-tari Melayu gitu. Jadi, itu aja konsepnya. Jadi Zapin Sumatera saya bikinnya, itu yang di dalam jamuan makan siang. Kemudian di luar itu saya kasih tema Rampak Gendang Nusantara. Itu yang tadi saya gabungan antara dol dan rapai geleng. Nah itu ada 40 pemusik dan penari. Nah itu aja. Jadi ada 2 titik yang kita harus isi.
Tampil di depan orang-orang teristimewa seperti Raja Arab dan Presiden Joko Widodo dalam momen kenegaraan tentu membawa perasaan gugup tersendiri, baik untuk Denny juga para penari asuhannya. Terlebih para penari harus mampu memainkan tari sekaligus musik rampak dengan rebana tepat di depan tamu undangan. Tak bisa disangkal Denny, ia sungguh cemas. Andai ada satu saja rebana yang terlepas dari genggaman akan meninggalkan kesan tak elok. Namun ia bersyukur semuanya berjalan baik. Rombongan Raja Salman bahkan memberikan aplaus panjang untuk tarian di ruang jamuan tersebut. Penari ini yang di dalam ini membawa ada namanya rebana kecil, kita sebut rapai. Nah ini karena dekat sekali dengan meja para ini tamu, jadi itu harus dipegang kenceng banget karena takut mental. Karena kan nggak lucu ya, ini kan orang makan gitu karena dekat sekali, bukan di panggung gitu ya. Nah ini yang lucu cerita si penari-penari ini begitu nervousnya gitu, maksudnya yang membuat mereka juga agak sedikit, walaupun alhamdulillah bagus, ekspresi bagus, narinya kompak gitu ya, dan sambutannya juga mereka dapat tepuk tangan ya di ending tariannya. Tapi itu yang mereka ceritakan setelah itu, aduh ini yang kita pikirkan cuma takut rebana kecilnya karena narinya kan dinamis banget gitu kan, jangan sampai mental. Paling itu aja ya yang membuat akhirnya kalau mau dibikin setelah cerita tuh apa yang membuat kamu jadi tegang tuh apa, saya bilang gitu ya, itu cuma itu aja Mas katanya. Tapi kalau narinya oke, narinya udah kita bilang khatam lah gitu ya, mereka udah biasa, udah pernah ada repertoarnya, kita udah pernah buat. Jujur aja nih, siapapun juga gitu ya, apalagi sebagai entertainer ya, namanya depan kepala negara, itu pasti udah sesuatu yang seneng banget gitu, satu prestasi. Mungkin ini karena Raja Arab gitu ya, dengan begitu hebohnya, dengan 7 pesawat ya Boeing gitu, dengan 1.500 rombongan gitu, udah gitu ya heboh dengan euforia itunya gitu ya. Di samping juga memang tidak pernah hadir lagi, tidak pernah datang lagi setelah 47 tahun. Nah itu, jadi kita juga kebawa nih euforia itu gitu, bahwa waduh gitu, kita harus tampil dalam waktu 3 hari cuma dapat kesempatan latihan. Paling gitu dari saya sebagai koreografer, alhamdulillah bisa mengeksplor lagi dalam waktu singkat, baik gerakan dan kostum.